Kita sapa dulu, ini ada Bang 70. Selamat malam. Ya malam. Ya malam Bang. Bang 70 Kristen ya Bang? Udah sehat. Kristen. Oke Bang. Ini ada Udah sehat penyampaian Bang. cara berpikir kalian semua ini. Apa? Iya, alhamdulillah sehat Bang. Tadi bahas-bahas Yesus. Apa kalian tahu tentang Yesus? Dari mana kalian tahu kira-kira tentang Yesus? Dari kitab yang diwariskan penjajah. Enggak, jangan dulu kau bilang aku penghujat. Terus bilang aku penghujat. Gimana Iya, kamu diskusi? sudah dijawab. Dari mana kita tahu tentang Yesus? Dari kitab warisan penjajah. Dah. Ada Gimana lagi? kau tahu dari warisan penjajah mana kira-kira? Ya, penjajah Belanda mewariskan kitab apa? Kok Belanda mewariskan kitab? Gimana? Lalu yang Gimana mewariskan Belanda mewariskan kitab. Belanda mewariskan kitab apa? Bahkan lembaga kitab Anda itu awal mulanya. Siapa yang mendirikan lembaga Bible? Siapa yang mendirikan? Kamu yang dengarkan saya. Kamu yang dengar saya. Kamu yang dengar saya. Kamu yang dengar saya. Kamu tamu di sini. Kau tamu di sini. Kau punya etika kau. Ya. Saya tanya samamu, siapa yang pertama kali mendirikan lembaga Bible? Pribumi atau Belanda? Jawab. Dibuka mic ya 70. Jawab Pak 70. Enggak, kau gimana kau ini? Belanda mewariskan kitab. Saya tanya samamu, siapa yang mendirikan lembaga Alkitab di Batavia tahun 1814? Cuplis, kutanya sopan ya kau, jangan keserupan. Untuk membuktikan bahwa Belanda mewariskan kamu sebuah buku. Iya, kau paparkan Belanda mewariskan buku kitab. Kau bilang kau papar. Ya memang. Dari mana pengetahuanmu? Dari mana mengetahui itu Belanda mewariskan kitab? Jelas sekali pada tanggal 4 Juni. Diam. Gantian kita ngomong kan kamu bertanya, jadi gurumu menjawab. Pada tanggal 4 Juni 1814. Penyembah Yudas, diam. Pada tanggal penyembah manusia terkutuk, diam. Pada tanggal 4 Juni 1814 didirikanlah sebuah lembaga oleh Belanda bernama Stamford Raffles. Itu lembaga untuk terjemahan, Pak Bro. Ya, pandai kau kan. Pandai sudah kan, pandai. Iya. Pandai. Nah, setelah diterjemahkan, Belanda kau bilang mewariskan kitab. Bahkan Belanda yang mendirikan lembaga kitab Anda itu. Dulu kalian mute. Makanya justru Belanda yang membuat lembaga Bible. Dengar. Kalau gurumu lagi ngomong, dengarkan. Jangan kebiasaan kalau makan anjing menggonggong. Kamu dalam diskusi ilmiah pun menggonggong. Ganti-gantian kita, ya. Belanda mendirikan sebuah lembaga di Batavia, tepatnya pada tanggal 4 Juni 1814 Hijriah Masehi. Oke? Dan yang mendirikan itu adalah seorang gubernur jenderal Belanda atau Hindia Belanda bernama Stamford Raffles. Kan udah saya katakan samamu. Dari sanalah kemudian pertama kali pabrik Bible dalam bahasa Melayu itu disebar ke seluruh penjuru Nusantara. Jadi dialah yang kemudian yang mewariskan kepadamu Bible yang kau pegang sekarang itu dengan simbol Alkitab. Sampai sini paham? Jadi Belanda penjajah itu mewariskan kemudian Bible kepada Karisteng yang ada di Indonesia. Bantah data itu, silakan. Bantah. Jangan cuma curhat. Kau bilang jangan kau cuma curhat, kau bantah data saya. Silakan. Kalian mute terus. Entah gimana pun kalian mau diskusi nih, turunlah kau. Ya ini giliranmu, Cuplis. Parah kali, bah. Halo, selamat malam semua. Salon Ya, kecantikan. malam pura-pura tahu Kristen ya? Iya, jelas lah dari sapaannya saja Kristen kan itu. Oh iya, benar. Halo, selalu kecantikan. Shalom.
Rasa Ya, toleransinya. salam kecocokan. Mau dicek akalnya, Bang? Begitu kalau di Assalamualaikum. Waalaikum. Ya. Kita sapa pura-pura. Pura-pura, kau pura-pura apa ini? Silakan, pura-pura apa yang kau sampaikan? Pura-pura tahu, silakan dibuka mic-nya. Oh ya, sekedar informasi ya, pura-pura jika kamu diskusinya malam ini bagus, kamu akan diberikan giveaway oleh Sultan. Silakan pura-pura. Mohon maaf dulu bapak-bapak di sini, saya mau ikut diskusi di sini bukan karena ada giveaway-nya, tapi kan Ya, cuman ini kan ada pemberian langsung dari Sultan, kalau nggak Reward lah. masalah, Reward. reward kayak gitu. Kalau nggak mau diterima ya nggak masalah. Ini kan hanya ya sebagai informasi bukan aja. masalah itu, maaf bang, bukan siapa juga yang ingin menolak rezeki kan, cuman kan kita minta diskusi aja di sini. Oke, baik. Oh, dia Oke, tidak kita mau. Udah Ya, cukup, oke. cukup. cukup kita diskusinya aja dimulai. Apa pertanyaannya? Silakan. Materinya kan sudah ada, makanya judulnya itu ini dibahas siapa yang ditemui kemudian Paulus. Sebenarnya kalau saya bang bukan soal itu. Kalau misalkan agama saya cuman mengimani aja, saya cuman percaya aja. Cuman saya tadi ada yang Bang Juma ngomong tentang ini penemuan Alkitab. Maksudnya bang, yang kami tahu bahwa Iya. Tadi Yang Bang saya Juma ngomong itu kalau Alkitab itu yang ditemukannya berasal dari penjajah. Nah, itu bisa diterapkan ke kita. Soalnya kan kalau udah begitu kan saya rasa itu jauh dari pengalaman kita, Bang, dari ilmu kita sebagai keimanan kita kekristenan itu bukan berasal dari situ, Bang, dari penjajah itu. Jadi sekarang juga saya pengen tahu itu Abang dapat datanya atau keterangan itu yang benar-benar real itu dapat dari mana? iya. Jadi seorang gubernur pada tanggal 4 Juni Gubernur siapa, 18, Bang? Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Stamford Place yang mendirikan dan meresmikan sebuah lembaga Bible di Batavia waktu itu. Batavia sekarang Batavia jadi yang mana itu? Batavia yang di Indonesia apa di mana ini, Bang? Jakarta itu nama dulunya itu Batavia. Jadi pertama kali didirikan lembaga Bible di Batavia atau di Jakarta itu oleh seorang pimpinan gubernur. Sampai sekarang masih berdiri itu lembaganya, Bang. Nah, lembaga itulah yang diwariskan kemudian ke agama Kristen. Enggak, maksudnya diwariskan diubah namanya apa gimana itu, Bang? Tetap aja tadinya lembaga Alkitab sama hari ini juga begitu, lembaga Alkitab. Soalnya mohon maaf, Bang, kami sebagai orang Kristen itu kami baru kali ini mendengar pernyataan seperti ini, Bang. Jadi bukan kita mau ini, cuman kita pengen tahu itu, kita mau cari data-datanya itu seperti yang Abang bilang sekarang ini karena kami butuh data-data seperti itu. Ya, jadi tak ajarin kalau gitu ya. Bukan masalah diajarin, bukan begini, Bang. Saya bukan mau diajarin di sini, cuman karena Abang ngomong begitu, kita bicara sesuai dengan real dan fakta data yang Abang terangkan ke kita. Soalnya Ya. kami mau mencari tahu juga, mau menelusurnya. Habis Abang kasih keterangan dari ke kita, kami nanti mungkin kami akan konfirmasi ke pendeta-pendeta ini. Soalnya kami tidak berterima kalau misalkan apa ini. Soalnya kan pernyataan ini baru kami dengar kali ini. Ya, saya boleh bicara. Iya, silakan, Bang. Saya siap menunggu ini. Oke, baik. Jadi lembaga kitab Anda itu sebelum menjadi resmi lembaga Alkitab Indonesia, Anda harus pahami bahwa di Jakarta atau di Batavia waktu itu dibentuk satu lembaga Bible. Lembaga Bible ini kemudian bersamaan dengan pemahaman kita terhadap lembaga Alkitab Indonesia secara menyeluruh, dulunya itu hanya lembaga Alkitab Jawa. Itu didirikan kemudian oleh Stamford Raffles, seorang yang duduk sebagai jenderal
Oke, jenderal siapa? Bukan jenderal Indonesia, tapi jenderal Hindia Belanda. Nah, ketika kemudian terjadi pertempuran atas nama penjajahan, Jakarta Raya atau disebut Jawa dan sekitarnya itu digantikan pendudukan Belanda pada tahun 1816 sampai 1817. Jadi kemudian lembaga yang tadinya bernama Lembaga Alkitab Jawa ini diganti namanya menjadi Lembaga Alkitab Hindia Belanda. Atau sebutan populer ini adalah Lembaga Alkitab Batavia. Itu tahun 1816. Lalu kemudian jauh sebelum itu seorang pedagang POC bernama Albert Cornestrol yang atas biaya sendiri kemudian menerjemahkan atau menerbitkan Bible, Injil atau kitab yang Anda sebut Perjanjian Baru. Di antaranya dari 4 ini itu adalah Markus dan juga Matius. Markus dan Matius yang mana diterjemahkan kemudian ke dalam bahasa Melayu itu jauh sebelumnya. Pada tahun 16 tahun 1612 Masehi. Nah, dialah yang kemudian yang pertama kali menggunakan kata Allah dalam kitab Anda. Nah, bersamaan dengan diterimanya Republik Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tepatnya di tahun 1950, mulailah kemudian Protestan, beberapa tokoh-tokoh dari Protestan ini itu memiliki kemudian keinginan untuk mendirikan Lembaga Alkitab Indonesia, yang tadinya Lembaga Alkitab Batavia, Lembaga Alkitab Jawa, Lembaga Alkitab Hindia Belanda. Itu tahun 1950 mereka memiliki prakarsa kemudian untuk mendirikan sebuah lembaga yang disebut Lembaga Alkitab Indonesia. Resminya kemudian memiliki akte notaris sebagai satu lembaga atau yayasan itu 1954, tepatnya bulan Februari tanggal 9. Dari mana kemudian peresmian Lembaga Kitab Indonesia ini dibentuk, yang diresmikan tanggal 9 Februari tahun 1950 ini? Dari Belanda, yang saya uraikan tadi dari tahun 1960, tahun 1612, lalu kemudian berubah tahun 1814, lalu kemudian 1816, lalu kemudian berubah 1950, dan resminya ketika Indonesia sudah merdeka yaitu tanggal 9 Februari 1954. Sampai di sini paham? Jadi ketika saya mengatakan Bible itu adalah sebuah kitab yang diwariskan penjajah Belanda, itu tidak bisa Anda bantah karena itu adalah fakta sejarah. Silakan. Udah cukup bang ngomongnya, nggak dilanjut lagi itu. Sudah. Nggak ada pelajaran lagi lain lagi dari abang itu selain itu. Sementara untuk itu kesimpulannya bahwa Belanda sebagai penjajah mewariskan Bible kepada Anda, lengkap dengan lembaganya atau yayasannya. Oh begini bang, mungkin Iya. secara kemanusiaan abang berpikiran seperti itu. Makanya saya bilang tadi di sini, abang itu berpikiran secara kemanusiaan, bukan soal tata keimanan abang. Mungkin kalau misalkan abang berpikiran secara keimanan abang tidak mempedulikan itu secara itu, apakah secara itu benar-benar iya atau tidak. Nah, seperti itu bang. Cuman Anda taunya itu secara kepikiran kemanusiaan aja, itu secara itu merupakan secara yang benar-benar, tapi sementara sejarah itu belum Anda lahir pada saat itu. Anda hanya cuma ngomong sesuai data yang sudah diterapkan, sementara dalam keimanan kami Kristen itu bukan secara itu secara belum tentu iya. Yang penting kita mengimani kepercayaan kita masing-masing, seperti itu bang. Iya. Cara berpikirnya abang itu secara pikiran kemanusiaan aja, seperti itu bang.
Iya. Saya bukan bangsa, jadi kesimpulannya seperti itu. Kalau pemikiran manusia, apalagi pemikiran kita di Indonesia ini, memang seperti itu dianya, Bang. Iya. Jadi secara manusiawi mendudukkan perkara informasi dan informasi itu adalah sebuah fakta, maka secara ilmu itu adalah sejarah. Jadi kita jangan pura-pura tidak tahu. Yang sudah ditorehkan kemudian secara tertoreh di dalam perjalanan kehidupan manusia, maka secara ilmu itu jelas adalah sejarah yang tidak bisa kemudian secara manusia kita ngarang-ngarang dan pura-pura tidak tahu. Sebab secara keadaan di tahun 1612 Masehi itu orang Belanda sudah lebih dulu kemudian dari VOC bernama Albert Cornelis Rule ini secara langsung ditulis oleh sejarah. Beliaulah yang pertama menerjemahkan kemudian Bible secara bahasa Indonesia atau Melayu. Jadi secara ini ya kita harus memahami bahwa bagaimanapun kita mau mengingkari, secara kebenaran itu adalah tidak bisa kita pungkiri. Meskipun secara manusiawi Anda menolak dan Anda pura-pura tidak tahu keadaan itu. Ya, secara Anda sebagai seorang Kristen ya saya maklum Anda pasti mau mengingkari secara sejarah. Tapi secara Anda mau ngomong sembarang atau ngomong tidak berdata ya secara Anda Kristen apapun boleh Anda sampaikan. Tapi secara sejarah Anda tidak bisa ngingkari itu. Begitu, Bung. Silakan. Oke, Bang Juma. Bang Juma ngomong sejarah itu bisa kita realkan sesuai dengan datanya. Namun saya mau katakan kepada Bang Juma di sini, kalau memang benar Abang itu mengatakan sejarah itu kita terapkan dalam kehidupan kita di bumi ini, maka Tuhan Yesus itu berarti Abang yakinkan itu sebagai gimana ya? Tuhan Yesus itu benar-benar ada, Bang, seperti itu. Mungkin dari agama Abang Tuhan Yesus itu tidak meyakinkan, tapi Abang ngomong sesuai dengan sejarah itu kita terapkan juga. Jadi makanya saya bilang tadi ke Abang, sejarah itu jangan jadikan itu patokan hidup Anda, Bang. Karena itu sejarah kita belum lahir di saat itu. Yang penting sekarang saat kita masih hidup, disitulah kita terapkan kehidupan kita. Itu yang perlu kita terapkan dalam kehidupan di sini. Jangan kita ngomongkan sejarah-sejarah, jangan kita bicara yang belum pasti kita lihat, belum pasti kita dengar, belum ada kita pada saat itu, belum ada nafas kita, belum lahir kita di saat itu, Bang. Seperti itu. Iya. Jadi seperti itu, Bang. Berarti kalau misalkan Abang berdasarkan sesuai dengan yang Abang ucapkan itu sejarah itu kita jadikan hal yang real, berarti seakan-akan Abang itu mengakui, Abang itu meyakinkan Yesus itu benar-benar ada saat itu. Tapi cuman karena saya yakin Abang tidak pernah meyakinkan Yesus itu ada. Berarti kalau misalkan Abang mau mengaku Yesus itu ada, berarti Abang mengikuti sejarah itu. ya jadi gini, Bang. Abang ini jangan pura-pura tahu. Jangan pura-pura tahu apa yang saya jelaskan kalau Abang tidak tahu. Secara yang saya jelaskan itu kan runutan sejarah terkait bahwa saya katakan agama Kristen secara histori itu adalah agama yang diwariskan penjajah. Secara fakta itu tertulis, secara sejarah itu tertoreh. Yang namanya sejarah adalah kejadian yang terjadi, itu sejarah. Apa yang kita lakukan hari ini itu adalah sejarah. Jadi secara akal sehat ya Abang ini jangan pura-pura tahu kalau memang tidak ngerti, karena saya tidak sedang membahas Yesus. Yang kita bahas ini tentang apa yang diwariskan penjajah kepada
agama Kristen. Secara fakta kita lihat bahwa Kristen ini memang adalah agama yang diwariskan penjajah. Begitu. Jadi secara sejarah betul. Ya, secara keadaan situasi betul. Secara iman betul, secara runutan betul, aliran kepercayaannya betul. Jadi secara yang saya maksud ini tidak bisa Anda pungkiri. Ya, Anda jangan pura-pura tahu apa yang saya jelaskan, pura-pura Anda tahu padahal Anda tidak ngerti gitu loh. Materi yang ingin kita bahas pada malam hari ini sebenarnya bukan itu. Yang kita mau bahas ini adalah siapa yang datang kepada Paulus ketika dia menuju ke Damsik yang mengaku Yesus. Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Itu loh yang ingin kita bahas. Secara itu sangat penting untuk mendasari kok bisa Paulus ini merubah dunia dengan mengajak manusia sesamanya menyembah kepada manusia. Sebenarnya siapa yang ditemui Paulus itu? Itu saudaraku. Silakan. Oh, berarti abang ini sama halnya abang ngomong pura-pura tahu, sementara abang mengajak ini untuk mau tahu seperti itu. Jadi kalau abang mau tahu seperti itu, abang itu harus perlu yakin dulu. Abang harus yakin dulu, ya, yakinin dulu bahwa itu benar-benar ada. Kalau misalkan Paulus seperti abang tanyakan tema kita malam ini itu benar-benar ada, berarti Anda itu tidak perlu membahas seperti itu karena itu semua sejarah, Bang. Jangan terapkan hal-hal seperti menurut kita. Jadi begini, Bang, saya juga sebagai, mohon maaf, sebagai agama Kristen, saya tidak perlu banyak berbicara seperti ini, Bang, karena menurut saya kalau saya banyak membantah atau apa, karena yang saya tahu di sini dalam keimanan saya juga, saya cuma tahu kepercayaan dan keyakinan saya untuk siapa seperti itu, Bang. Tapi untuk masalah agama-agama lain saya juga tetap menghargai, Bang, karena saya tahu itu mereka punya kepercayaan pribadi masing-masing seperti itu, Bang. Jadi intinya kalau menurut saya begini, Bang, saya bukan mau memberikan ini ke abang, mau mengatakan sesuatu. Kalau boleh, kalau misalkan orang lain punya kepercayaan masing-masing, cukup kita lihat dan cukup kita dengarkan saja, Bang, karena perbedaan keyakinan itu kita tidak bisa pungkiri apakah keyakinan itu dia yang benar atau saya yang benar seperti itu, Bang. Cuman yang tahu itu cuma Tuhan yang di surga seperti itu, Bang. Saya bukan mengajarin abang, saya tahu mungkin abang senior dalam keagamaan. Saya tahu sebenarnya abang senior dalam keagamaan abang. Cuman kalau misalkan di saya, mungkin saya bisa terapkan ke abang, tapi jangan seperti di live seperti ini, ya. Saya bisa jelaskan seperti hal-hal yang abang tanyakan ini secara tatap muka ke abang lebih detail. Jelaskanlah dulu keimananmu, Bang. Jangan selalu secara-secara. Coba jelaskan keimananmu biar kita tahu di sini semua. Diskusi aja yang ringan, Bang. Silakan. Tambah panjang deh, Bunda. Ini giliran Banyuma ini. Gini, Bunda. Kalau saya jelaskan di sini, Bunda, buat apa sebenarnya? Saya mau tanya buat apa saya jelaskan. Sementara perbedaan keyakinan kita itu sangat. Ya udah gantian, Bang. Gantian, karena udah panjang Banyuma lagi ya. Oke, silakan. Oke, siap, Ya. siap. Ya. Iya, Kristen itu adalah agama syiar. Syiar artinya agama yang harus tablik. Agama yang harus disampaikan kepada manusia. Mau dia agama Islam, mau dia belum beragama, mau dia Buddha, Hindu, yang jelas mereka punya kemudian menjadi Kristen. Di mana tertulis Markus 16. Barang siapa yang percaya, Jangan baptis. terapkan ke saya tentang agama saya, Bang. Soalnya saya apapun yang abang jelaskan ke saya itu sama sekali saya tidak masuk akal, Bang. Karena itu yang abang jelaskan ke saya itu saya tidak berterima, Bang. Kecuali kalau orang yang menjelaskan ke saya itu orang-orang yang benar-benar sama keimanannya sama saya berterima, Bang. Makanya saya bilang saya tidak perlu. Ya udah dengerin dulu, gantian dong, kan Bang Juma belum kelar. Ya Bang Juma kan belum kelar. Oke? Enggak, maksud saya, tapi jangan jelaskan tentang keimanan saya, Bang, atau kekristenan saya ke saya. Kalau misalkan kejelaskan ke abang, silakan saya tinggalkan live ini, baru abang jelaskan dan saya akan Ya keluar udah, dari kalau rumah. begitu nanti Bang Juma menjelaskan skincare aja. Udah. Bang Juma menjelaskan skincare aja deh. Iya. Nah, Jadi jangan dijelaskan, Bang. Saya di
Oke, jadi gini Bang. Gini. 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 Di Islam itu diajarkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka lakukan kepadanya. Di sini orang-orang yang menyembah selain daripada Allah itu sesembahannya nanti akan menjadi musuh bagi mereka. Dan sesembahan yang mereka sembah selain daripada Allah itu akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan. Nah, kami tidak mau keturunan kami mengalami hal tersebut. Maka kami harus mengajarkan kepada mereka bahwa di luar Islam itu sesat. Di luar Islam itu neraka. Itu faktanya. Sedangkan ada satu agama di luar Islam yang mengajarkan kemudian umat Islam untuk menjadi pengikut agamanya. Apa itu? Agama Kristen. Sedangkan Al-Quran mengatakan iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitana marida. Yang mereka sembah di luar Islam. Saya bahas Al-Quran, Anda enggak terima. Bahas Bible, Anda juga tidak terima. Bahas sejarah, Anda juga tidak terima. Jadi mau ngapain kita ini? Tidak pernah masuk di akal saya, Bang, karena Abang itu cuma berbicara sesuai dengan keimanan Abang di sini. Kalau Abang ya, saya berbicara mengenai keimanan saudara, Anda tidak terima. Bicara keimanan saya, Anda tidak terima. Jadi Anda maunya apa? Anda maunya apa? Bahas sejarah nggak masuk. Bahas Kristen nggak masuk. Bahas Islam juga nggak masuk. Jadi kita bahas apa? Kingker. Ya udah, makanya dengarkan saya ngomong. Saya udah ngomong ke Abang, bukan. Ya udah, kita bahas aja deh bagaimana lulus emisi apa enggak gitu aja deh. Pak, gini, dengarkan dulu Bang. Siapa Bang hostnya? Jangan dimati-matiin. Nah, gini Bang, saya cuma mau ngomong. Saya udah ngomong tadi ke Abang. Ya, jangan mubasir. Saya mau ngomong. Tadi sudah saya ngomong. Jangan mubasir. Langsung aja poinnya. To the point aja langsung. Ya, Anda mau ngapain? Saya tadi udah ngomong ke Abang, makanya saya bilangnya buka sedikit telinga Abang. Saya udah ngomong, Abang jelaskan tentang agama saya. Saya baru berterima kecuali kalau yang jelaskan ke saya itu orang yang sama imannya kepada saya atau agama Kristen. Ini saya sudah dengar itu. Saya sudah dengar itu dan saya sudah dengarkan itu. Makanya dan saatnya saya membahas agama saya. Ini karena mau menjelaskan agama. Terus saya harus menjelaskan apa, Cak Ayu? Saya harus jelaskan apa di sini? Kalau Abang Anda maunya saya menjelaskan apa? Struktur tanah aja yang layak dijadikan perumahan Banyumak itu aja nggak apa-apa. Nah, makanya Abang itu, Mending kita bahas perumahan kita biar laku. Betul. Ya udah. Ini kenapa ini mic saya di op-opkan ini? Ganti aja yang lain. Nah, iya, lebih baik umpannya. Makanya kalau misalkan kita itu masih mau datang besok. Kita ganti aja yang lain. Karena dia Iya, dijelaskan sejarah nggak masuk. Dijelaskan bagaimana perjalanan Paulus ke Damsik nggak masuk. Dijelaskan Islam nggak masuk. Tinggal dijelaskan bagaimana menggali gudang baik. Oke, next kita sapa dulu Bang Gian Kris. Selamat malam, Bang Gian Kris. Silakan. Malam Bang. Malam, gimana kabarnya Bang? Damai sejahtera. Alhamdulillah, Kristen emang ya. Iya. Ya, ini malam ini ada Sultan kita Bang. Katanya kalau diskusinya bagus, nanti mau diberikan skincare. Abang berminat? Kalau nggak berminat sih nggak masalah. Saya berminat, mau dapat hadiah atau enggak juga nggak ada masalah. Ya. Baik Bang, silakan Bang. Pertanyaannya apa? Mungkin kita lanjutkan diskusi yang tadi saja ya, Bang siapa tadi?
Kita bisa bahas sedikit kah mungkin Bang terkait tadi Iya, silakan. terkait dengan tadi kan ada narasi kalau Kekristenan itu kan warisan dari Belanda kan kira-kira seperti itu. Mungkin bisa diulangi kah Bang? Dasarnya apa ya dengan pernyataan itu? Ya, dasarnya bahwa penjajah memang memboncengi misionaris masuk ke Indonesia ini. Dan gereja-gereja yang berdiri itu kan kebanyakan peninggalan Belanda. Di kota saya ini banyak sekali gereja peninggalan Belanda, Bang. Artinya penjajah yang bernama Belanda itu mewariskan rumah ibadah. Dalam hal ini mewariskan kepercayaan yang sama seperti agama yang anut, yang saudara anut hari ini, gitu Bang. Oke, terus kalau abang sendiri, abang percaya nggak kalau orang Indonesia ada yang jahat, ada yang baik? Begitu juga dengan orang Belanda, ada yang jahat, ada yang baik. Abang setuju nggak dengan pernyataan saya? Kalau yang disebut penjajah itu kurasa nggak ada yang baik, Bang. Namanya penjajah. Kalau penjajah memberikan Bukan, satu maaf, buah, Bang. Saya nggak mengatakan penjajah, tapi orang Belandanya, bangsa Belandanya, bahwa di antara mereka itu ada orang yang baik, ada yang jahat. Artinya, kalau bicara penjajahan, di orang Belanda sekalipun, mereka ada yang tidak setuju akan penjajahan, tetapi ada juga warga negaranya yang setuju dengan penjajahan yang dilakukan di masa itu. Abang setuju nggak dengan itu? Bahwa ada warga negaranya yang baik, tidak setuju akan penjajahan, dan kalau ada yang warga negara warga negara Belanda yang baik sudah pasti tidak ikut menjajah. Ini yang kita maksudin yang menjajah ini. Yang menjajah yang datang ke Indonesia sudah pasti tidak ada yang baik. Namanya penjajah. Oke, sepakat Bang ya. Oke, jadi Ya. saya sebenarnya masih apa ya? Masih belajar juga sih tentang sejarah baik dalam keimanan maupun juga sejarah perjuangan bangsa. Jadi saya orangnya nggak tipikal ketika ada narasi-narasi yang belum pernah saya dengar, saya coba pelajari. Siapa tahu itu benar kan begitu. Di sini saya berbicara dengan informasi yang saya peroleh dengan akal saya. Jadi kalau tadi abang katakan bahwa kekristenan itu adalah pengajaran yang dibawa oleh Belanda, itu saya jelas nggak setuju Bang. Karena apa? Karena saya sendiri, saya dari Medan, dan kekristenan itu dibawa bukan oleh orang Belanda, tetapi misionaris dari Jerman. Artinya, Alkitab dibawa itu, maupun juga tata ibadah kami, liturginya, itu nggak ada hubungannya dengan orang Belanda, nggak ada tradisi keagamaan Belandanya. Apa itu memang murni dari Jerman. Jadi untuk itu poin pertama itu saya jelas nggak setuju karena saya melihat dari latar belakang keimanan saya ya yang berasalnya dari Jerman, misionaris Jerman. Kemudian yang kedua itu tadi Bang, terkait dengan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Tetapi kan misi misionaris dengan misi daripada orang-orang Belanda yang melakukan penjajahan itu kan berbeda. Misi misionaris sebelum adanya penjajahan dari negeri mereka pun juga memang mereka kan fokusnya kan untuk melakukan penyebaran Injil itu ke seluruh dunia, termasuk dengan Indonesia. Apalagi mereka sudah masuk sebelum Indonesia merdeka sekalipun, atau ada kata nama sebelum Indonesia resmi ada negara Indonesia. Ya yang saya tahu itu misionaris sudah terlebih dahulu masuk sebelum ada resmi kata Indonesia. Dulu kan Indonesia kan cakupan wilayahnya kan bukan seperti ini kan, artinya ya tidak bisa kita samakan wilayah Indonesia dengan wilayah dulu yang namanya apa ya, saya juga lupa untuk sejarah itu. Seperti itu Bang. Iya, baik. Jadi kalau Anda mengaitkan dengan orang Jerman misalnya ya, orang Jerman yang datang mengajarkan Bible misalnya, ya kami umat Islam juga tahu itu. Orang Jerman dan orang Indonesia dalam hal ini pribumi, kalau kita berbicara mengenai Indonesia hari ini, maka memang terjalin sejarah yang boleh saya katakan amat panjang gitu loh. Tapi yang perlu saudara garis bawahi adalah kedatangan orang Jerman itu dimulai pada abad ke-16. Mereka betul pedagang.
tapi mereka menumpang di kapal-kapal Belanda atau kapal Portugis yang kemudian mendatangi wilayah-wilayah yang tadinya disebut dengan Hindia Timur. Dengan kata lain bahwa antara orang Jerman dan orang Indonesia terjalin sejarah itu dikarenakan adanya bantuan Belanda dan Portugis. Mau tidak mau itu harus Anda akui kebenarannya. Jadi Belanda ini berjasa terhadap adanya Jerman yang datang yang mengajarkan kemudian agama saudara. Dengan kata lain, penyebaran agama yang dibawa oleh Jerman itu tidak lepas dari peran serta dari Belanda itu sendiri. Jadi Anda mau lari mundur juga sama aja, kena juga ya. Karena kita umat Islam itu paham sejarah. Ini kenapa sih sebenarnya agama-agama ini kok bisa seirama satu not dengan agama yang dianut oleh penjajah. Nah, kalau seperti ini adanya, sekarang ini kita bertanya, ada tidak gereja yang kemudian didirikan oleh orang Jerman? Apa nama gerejanya? Kita ingin tahu. Silakan. Iya, saya berbicara di konteks wilayah saya saja di Tanah Batak. Ya, gereja yang gereja yang didirikan oleh Nomensen, warga negara Jerman ini, ya HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, itu gereja yang pertama kali didirikannya untuk di wilayah Indonesia karena memang misinya memang masuk untuk ke Tanah Batak. Kemudian tadi sedikit Bang ya, sedikit saya mau Iya. menanggapi terkait dengan misionaris Jerman itu menumpang kapal Hindia, Belanda dan Portugis itu tadi. Ya memang karena di masa itu kan mereka yang berkuasa. Jadi kita harus bedakan Bang antara penjajahan kemudian dengan misionaris. Jadi mereka nggak ada, maksudnya mereka nggak ada punya tujuan yang sama. Tidak, itu berbeda. Misionaris, penjajah yang itu pun juga penjajah di masa itu kan yang dilakukan Belanda itu kan membawa nama perusahaan ya. Mereka melalui perdagangan juga. Itu yang saya paham dari sejarah. Sekalipun ya, saya tetap tidak mendukung Belanda atas segala perbuatan yang dilakukan karena ya saya punya orang-orang tua dulu, kakek-kakek nenek saya dulu, ya ikut mengalami penyiksaan itu tadi. Kalau saya mendengarkan ceritanya, tetapi kita harus kita harus bijak membedakan antara misionaris dengan penjajahan Belanda. Jadi ini tidak mereka tidak berboncengan. Ini punya misi yang berbeda-beda. Seperti itu. Dan misionaris itu sebelum ada niat daripada Belanda untuk menjajah Indonesia pun mereka sudah ada dan mereka sudah lebih dahulu untuk memiliki tujuan melakukan misi penginjilan untuk di wilayah Indonesia. Hanya saja kebetulan bersamaan dengan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda maupun juga Portugis. Itu sejarah yang saya baca. Ya, kita tahu ya bahwasanya Belanda itu masuk ke Indonesia itu di kisaran abad ke-15 tahun 1500 sekian gitu ya. Kemudian nanti gencar-gencarnya itu di abad ke-16. Anda tahu nggak pertama kali kemudian HKBP ini mendirikan gereja yang disponsori kemudian Jerman? Itu abad keberapa? Yang pasti tahunnya di tahun 1800-an. Ya, berarti Belanda lebih dulu masuk kan ke Indonesia. Iya, Ya, itu dia makanya. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak kerjasama antara Jerman dan juga Belanda dalam hal ini? Mereka tidak punya kerjasama, tapi terkait dengan mereka harus menumpang kapal untuk masuk ke beberapa daerah di Indonesia. Ya memang karena yang menguasai di masa itu kan orang Belanda. Dan mereka kan nggak punya permusuhan antara Indonesia dengan warga negara Jerman kan. Dan kebetulan juga orang Belanda juga kan mereka mayoritasnya Kristen. Tetapi kita nggak bisa melihat
bahwa penjajahan itu mewakili daripada pengajaran dari agamanya. Enggak. Sampai sekarang sendiri pun kita lepas dari penjajahan, bukan berarti orang Kristen tidak ada yang melakukan penjajahan secara ekonomi kepada sesamanya orang Kristen, kan bukan berarti. Jadi kita nggak bisa memandang bahwa sikap yang dilakukan orang Belanda itu mewakili daripada pengajaran orang Kristennya. Jadi ketika orang Belanda dengan orang Jerman, para misionaris maupun juga misionaris yang lain, ada misionaris orang Belanda, ketika mereka diberi izin, diberi tumpangan kapal, tetapi kan mereka bukan mempunyai misi yang sama kan, misi yang sama, ayo kita menjajah, sekaligus kita menyebarkan agama Kristen. Enggak seperti itu. Karena kalau mereka punya iman yang teguh, mereka pasti tidak akan melakukan penjajahan, karena dalam pengajaran itu sendiri pun kan dilarang kan untuk melakukan pembunuhan, penyiksaan kan dalam pengajaran Kristen. Jadi itu menurut saya itu dia nggak sejalan. Hanya saja kebetulan sampai sekarang pun sama seperti di Papua, Bang. Ada pesawat misionaris di Papua, karena saya juga di Papua. Ada pesawat misionaris, ada namanya Cessna, ada apa lagi, ada beberapa yang saya tahu. Itu pesawat ini memang milik misionaris dari ada yang saya tahu itu masih ada yang dari Jerman, ada juga yang dari mana ya, berapa negara. Mereka masuk pedalaman untuk melakukan misi misi pengajaran tentang kekristenan lah ke daerah-daerah pedalaman. Jadi mereka punya pesawat. Terus siapapun bisa memakai pesawat ini. Terus apakah itu berarti ketika orang ada memakai pesawat ini itu adalah antek-antek daripada ini para misionaris atau bagaimana? Tetapi saya di sini mau mengatakan bahwa ketika dipakai alat transportasi mereka, bukan berarti mereka dibonceng oleh pemilik itu atau dibonceng oleh orang Belanda. Enggak kan? Enggak seperti itu. Ya. Mungkin ada pandangan dari teman-teman yang lain, silakan. Sedikit ya. Iya. Sedikit ya, izin ya Bang Zuma, Ding. Apapun itu Bang, kalau kita baca sejarah ya, kita ada 3G ya. 3G yang dibawa penjajah ini 3G. Yaitu gold, glory, atau gospel dan glory. Kejayaan, kekayaan dan agama. Dia membawa misi. Ini berhubungan dengan bersambungnya perang salib ya. Mereka memang berkeinginan selain menjajah, mengambil hasil bumi jajahannya, dia ingin meluaskan penyebaran Kristen ke seluruh dunia. Ya, gitu Bang. Jadi ingat itu 3G. Iya. Maaf Kak Bunda, Kakak punya data nggak? Atau mungkin ada catatan dari pihak Belanda? Jadi ada tulisan, ada bukunya, kemudian yang surat ini, ayo kita lakukan penjajahan ke Indonesia dengan membawa misi 3G atau 4G itu. Ada nggak catatannya itu? Loh, kemudian disepakati sama orang lain. Anda tidak pernah baca sejarah? Iya, Anda nggak pernah baca sejarah. Jangan ini katakan kita lihat pernah ya. baca sejarah. Iya, mana bukunya Kak? Coba. Ya kalau sudah pernah baca sejarah, Anda pasti tahu itu glory 3G. Gold, gospel, dan glory. Nah nih, bisa dibesarkan host. Nih. Ilustrasi arti gold, aduh kecil tulisannya ya. Glory, gospel. Ini Yakub, ini orang Kristen punya ya. Jadi itu bukan rahasia, itu sudah bukan disembunyikan itu. Gold, glory, gospel merupakan semboyan kemenangan yang dibawa oleh bangsa Eropa tatkala melakukan penjelajahan samudra. Sejak abad ke-15 Masehi, bangsa Eropa telah melakukan penjelajahan samudra. Mereka mengusung misi gold, emas, gospel, itu Bibelmu ya, glory, kejayaan, yang kemudian memunculkan praktek imperialisme serta kolonialisme. Oke. Dalam situs emodul kemdikbud.go.id
Semboyan 3G, ini 3G ya Bang ya, memiliki arti masing-masing, yaitu gold berarti mencari kekayaan dengan cara berdagang, gospel artinya penyebaran agama ya, penyebaran agama gerejawi, dan glory yaitu mencari kejayaan dengan meluaskan wilayah jajahan. Oke? Ini sejarah. Jangan cuma dengar khotbah Bapak Gereja, perkaya literasimu dengan baca-baca sejarah bangsa ini ya, bahwa kita 350 tahun dijajah oleh Belanda. Misi apa mereka dibawa itu 3G. Gold, glory, ya gold, gospel, dan glory. Maaf Kak, yang saya tanya itu di mana ada catatan buku dari Belanda? Ini. Enggak, bukan itu. Ini kita kan bicara tadi kan konteksnya masih terhadap Dari penjajahan Belanda. Indonesia. Emang kita harus ke Belanda. Di mana ada tertulis di situ Belanda melakukan misi 3G ya kan ke Loh, Indonesia. ini kita baca nih. Di mana? Di mana ini tadi? Belandanya saja tidak ada tertulis, Indonesianya juga nggak ada tertulis. Terus kau pikir siapa yang membawa Kristenmu itu agamamu masuk ke Indonesia? Kamu pikir Begini, siapa kan. yang bawa? Kemudian, enggak, itu yang pertama. Enggak, Yang saya kedua, tanya, kamu enggak ada literasi lain bahwa yang membawa agama Kristen pemakan babi ya. Yang membawa agama Kristen masuk ke Indonesia itu siapa kalau bukan penjajah? Ada literasimu? Tolong kalau ada. Misalnya Enggak, begini, pedagang-pedagang dari mana? Kakak harus Saya minta membedakan. literasimu. Saya Kakak harus- minta literasimu. iya, izinkan saya bicara. Ini kan saya ada data. Ini kan ini data, udah data. Mana ini ada datanya? ini Nggak ada. udah Nggak ada data. tertulis itu Belanda menjajah Ini. Indonesia Terus dengan mana bagus. datamu? Nggak ada. Mana datamu Belandanya di situ? kalau Mana di situ Kristen itu Indonesianya? dibawa oleh siapa? Kalau bukan penjajah. Siapa yang bawa Itu Kristen tuh? Itu bukan data yang Siapa valid. membawa Kristen? Ini kita lihat Saya ya. minta data Siapa yang membawa valid dan Kristen? yang lebih spesifik. Saya mana? Data bertanya, valid dan siapa spesifik. yang membawa Kristen masuk ke Indonesia kalau bukan penjajah Belanda? Siapa? Ada Saya literasimu? Saya tadi sudah Saya cerita. minta siapa yang membawa. Enggak, saya minta data-data dari kau. Saya tuh udah tunjuk Ini, data kalau kau. bicara sama Saya Ibu, minta Ibu, siapa sini yang yang membawa tanya. Kristen ke Indonesia kalau bukan penjajah. Bisa kau Izinkan saya tunjukkan datanya bicara. selain penjajah Jangan siapa? ngotot. Ya, Jangan-jangan silakan kau ini bicara. keturunan penjajah kau ini. Saya tanya datamu, siapa yang Kamu, membawa Kak. Kristen masuk ke Indonesia? Tadi diskusinya baik-baik. Jangan bicara keturunan penjajah. Jangan Lah, begitu. kan Itu kau jaga minta mulut udah Anda. dikasih Itu jaga mulut data-data. Anda. Tapi kau ngeyel mau dari pihak Ngeyel. Belanda. Ya dari pihak Belanda pasti di negara Belanda sana. Dari mana Kau Anda mau ke Belanda sana, pembuktiannya? carilah kau ke sana. Kami, begini Saya ya, saya minta bukan- data. minta Data di data-data. mana selain penjajah yang membawa agama Kristen? Kalau bukan Belanda yang bawa siapa? Kami nggak kami nggak pernah mengenal sejarah itu Belanda membawa itu, nggak pernah. Orang Belanda tuh. Di mana yang kamu masuk tunjukkan ke- datanya? kita lihat ya. Di sejarah Indonesia pun tidak ada. Di mana? Loh, Jadi ini Anda- baca tadi tuh. Mana Oke. Belandanya di situ ditulis? Mana Sekarang Belandanya kamu di mana pakai situ data. penjajahan ke Indonesia Sekarang mana? kamu pakai data. Sekarang kamu pakai data. Siapa yang membawa kares? Mengelak ya, kau malu mengakui kalau agamamu dibawa penjajah. Sekarang tunjuk data siapa yang bawa agamamu itu, pemakan babi. Itu tunjuk datanya. Bukan masalah malu-malu. Pembuktianmu dengan mana? tidak mau. Kalau kau mengingkari, kalau penjajah yang membawa data-data Gini, kita gantian bicara ya. Silakan kakak bicara. Nanti kasih saya waktu bicara. Iya. berteman Silakan kau ya, bicara. Nanti silakan. saya Tunjuk bicara. data. Gantian. Tunjuk datamu. Silakan. Saya minta data ya. Saya nggak mau dengar ucapanmu. Saya minta data. Selain Belanda yang membawa Kristen masuk ke sini, ingat Belanda menjajah kita 350 tahun. Jangan-jangan dulu nenekmu pengkhianat, pengikut Belanda. Kok membela mana sekarang? Mana Kristen itu dibawa masuk ke Indonesia bukan oleh Belanda? Tunjuk datamu. Oh, Kristen masuk ke Indonesia, kita buka data siapa yang menerjemahkan tuh ya? Dari Belanda Sudah, yang mau sudah bisa gantian bicara. Bicara tapi minta data ya. Kalau kau nggak ada data, kau diem. Anda pun juga nggak punya data. Data kok. di mana Kristen? Di mana datamu? Coba Lah tunjukkan di saya situ minta bahwa datamu Belanda kan kau datang ke tidak mau. Indonesia. Saya membawa bilang, pengajaran saya Kristen. Di mana? bilang glory itu 3G. Saya kan udah tunjuk data tadi 3G. Gold, glory. Itu kamu hanya gold, berusaha untuk gospel, mencocok-cocokkan dan data glory. saja. Lah sekarang perbandingan datamu mana? Pembandinganmu ya, penyangkalanmu mana? Tunjuk. Untuk membantah data saya tunjuk kau.
Jangan cuma bacot kau, Oten. Terus dasar kau kafir. Belanda yang membawa agamamu masuk ke Indonesia. Tuh, sudah mulai 350 tahun goncang kita kok. Itu dijajah. karena Anda sudah mulai goncang, kenapa kau makanya Anda Kenapa ngomong kau sudah Kristen? sembrono. Tanya, gini-gini, tanya nenekmu dulu. Tanya nenekmu. Nek, kakek, kok kita Kristen ya? Jangan-jangan kakek dulu teman Belanda. Jangan-jangan dulu kakek berkhianat terhadap bangsa ini. Kamu gini. Kakekmu. Gini kalau Anda tanya kau ngotot, nenekmu, enggak. Tanya nenekmu Ini dulu. malas. Jangan-jangan kau nenekmu dulu. Kenapa gini? Kakek, kok kita bisa Kristen ya? Padahal Kristen Anda itu itu masuk ke Indonesia nampak di bawah oleh diskusi Belanda itu nggak penjajah. berbobot, ngerocos Tanya, terus. tanya Nggak dulu berkelas. nenekmu, Anda diskusinya nggak kakekmu. berkelas. Silakan Anda bicara. Kok nggak ada data, Diskusi Anda kok nggak bisa berkelas. Itu pembuktian? nampak Anda sudah mulai Ya, kebingungan. pembuktianmu Itu sebagai mana? bukti orang Kalau bukan kebingungan. Belanda yang membawa Jadi ngerocos Kristen. saja. Weh, pembuktianmu, kafir. Pembuktianmu mana kalau Nah, bukan sudah Belanda mulai yang membawa mengkafir-kafirkan orang Kristen? coba. Anda juga Ya, dalam memang iman kau kami kafir. Anda kafir, tapi Ya, nggak kau perlu kita kafir. mengkafir-kafirkan. Ya kau kafir itu menutup Ya kamu diri juga kayak kau kafir ini. juga. Di Alkitab Loh, juga ada saya istilah pula. kafir, tapi nggak Kau perlu itu kata kafir, kau mengkafir-kafirkan. curi masuk ke dalam Bibelmu. Kafir itu menutup diri. Sekarang penyangkalanmu mana? Kau bantah data saya. Sekarang tunjukkan mana datamu kalau Kristen itu bukan dibawa oleh penjajah. Kamu suruh Kristen pembuktian itu agamamu ini. ya pemakan babi di bawah Nih, penjajah. ngerocos nih. Belanda. Jadi kalau orang-orang sudah 350 mulai tahun kita kebingungan, dijajah Belanda itu begini, agamamu ngerocos dibawa oleh terus. Belanda penjajah. Nah, Tunjuk ngerocos datamu kalau terus. kau menyangkal. Kan simple toh. Ada datamu. Kalau bukan Belanda yang membawa. Tunjuk datamu siapa yang membawa kira-kira. Anda tidak tahu malu, nggak punya data, ngerocos tunjuk data terus, lah. nggak pernah Kau yang mengizinkan tidak bicara. tahu malu. Justru Coba kau kasih malu waktu saya 1 mengakui menit kalau saja, 60 penjajah detik. itu Kamu yang membawa. Kau 1 malu menit toh? saja. Kau malu Itu toh mengakui nampak kalau ketakutan agamamu Anda dibawa untuk penjajah. berdiskusi. Saya tanya Silakan kenapa Anda kau bisa ngerocos Kristen. saja. Saya tanya kenapa kau bisa Kristen. Nenekmu dulu atau kakekmu dulu itu pengkhianat. Berteman dengan Belanda. Makanya kau Kristen. Anda kalau nggak tahu sejarah dalam kehidupan kenapa? keluarga Tuh, kami, coba alasannya kenapa Anda kau jangan Kristen? ngerocos. Kenapa? Saya tanya kau kenapa Anda bisa jangan kau Kristen ngerocos. makan babi? Saya tanya dulu, kan nggak ada kau jawab. Mulut Anda itu penuh Kenapa fitnah. kau bisa Kristen? Harusnya Tunjuk host, datamu kenapa kau Anda bisa tidak boleh Kristen? masukkan orang-orang seperti ini. Saya Bang Zuma tanya tadi itu kau, masih kok kau santun, bisa sopan Kristen bicara. itu loh? Padahal Ini orang-orang kayak begini. Kristen itu Kristen pemakan babi Etika kayak kau ini bicaranya dibawa pun oleh tidak penjajah. ada. Tidak punya bukti, tapi menuduh orang jadi keturunan kau daripada harus terima penjajah. ya, kau Padahal harus dia nggak punya terima. bukti. Nggak boleh bisa diskusi kau seperti ingkari itu. Nggak bisa Nggak diskusi bisa seperti kau itu. tolak-tolak itu. Kita bicara Masa itu kau malu-malu harus mengakui bahwa berdasarkan data. memang Kristen dibawa oleh Belanda penjajah. Anda tidak 350 tahu tahun malu, kita Anda perempuan dijajah. tapi mulut Anda itu justru jahat sekali. Anda itu yang tidak tahu malu. Anda tidak tahu malu. Ya dulu nenekmu itu kakekmu mungkin ya pengkhianat. Kenapa kau bisa Kristen? Itu Tanya kan sudah nenekmu jelas dulu, Anda kakekmu, memfitnah. tanya. Anda nggak punya di mana Iya, datanya? iya, Anda tunjuk punya data, data coba sejarah nggak pembuktiannya. terhadap keluarga saya? Oke, dari mana Tidak kau ada, bisa kan? Kristen? Anda Dari mana kau bisa memfitnah. Kristen? Anda tidak tahu malu. Dari mana kau bisa Kristen? Anda tidak tahu malu. Dari mana kau bisa Kristen ini? Dari mana kau Kau bisa tinggal Kristen? buka di Coba. Google kalau saya Kristen. Yang Dari membawa mana kau bisa penginjilan Kristen di tanah ini? Batak Kalau bukan penjajah kau ikuti. itu Oh, dasar agama penjajah itu kau. bukan Kau orang babi. Belanda. Lanjut Anda yang buka lain di lah. Google, tinggal buka Mau saja. protes. Siapa Malu misionaris ya? yang masuk Malu tanah ya kalau Batak? agamamu dibawa penjajah, malu ya. Kasihan Kok kali malu? malu dia. Malu. Ya kenapa Anda pun bisa juga Kristen? bedakan penjajahan dengan misionaris yang dilakukan malu dia Belanda kalau supaya agamanya Anda dibawa cerdas. penjajah. Udah dijelaskan tadi. Supaya otak Anda berkali-kali nggak hanya masih penuh menyangkal. dengan caci maki, fitnah. Kau tolak tadi Seperti data itu. 3G ya. Tapi kau tidak punya data pembanding. Penyangkalannya Wah, mana? sudah mulai Anda kebingungan Anda. Wah, Orang kalau sudah ngerocos, kebingungan begini pemakan ngerocos, babi nggak kau. ngasih waktu bicara. Iya karena dulu Saja. nenekmu itu kakekmu kira-kira dulu itu tanya kakekmu, kek, kok kita bisa Kristen, kek? Jangan-jangan kita Wah. dulu ini pengkhianat terhadap bangsa ini. tidak- Jangan-jangan kita tidak bersekutu malu Kristen, Anda. penjajah. Ya tanyalah itu kenapa? Masa kok nggak penasaran? Kok saya nih kok bisa Wah, Kristen? Dari mana Anda saya sudah bisa kalah Kristen? diskusi. Oke, saya turun Bang Host kalau nggak ada begitu. data. Terima Ya, saya kasih. tanya kau, kenapa kok bisa Kristen itu? Makan babi kenapa? Tanyalah. Dasar kafir laknatullah lah kau. Balik-balik. Luar biasa ini. Jadi yang perlu Mohon saya maaf, sampaikan yang di sini, lanjut. iya nggak apa-apa. Kalau saudara-saudara kita yang dari Batak kemudian dari Medan ya Sumatera Utara bicara mengenai sejarah, boleh jadi yang menyebarkan
agama di sana itu bukan Belanda. Bisa jadi itu adalah orang Jerman. Tapi bukan berarti orang Jerman ini adalah orang baik-baik dalam skala penjajahan. Hanya saja setelah pembagian wilayah, Indonesia tidak termasuk bagian wilayah jajahan Jerman. Memang wilayah Indonesia itu adalah setelah mereka bagi, wilayah Indonesia itu adalah wilayah yang menjadi wilayah jajahan Belanda. Jadi Jerman kemudian tidak punya jatah untuk itu. Jerman hanya mendapatkan jatah mengajarkan agamanya. Namun bukan berarti Jerman itu orang betul, bukan penjajah. Jerman dan Belanda itu sama-sama sadisnya di dalam penjajahan. Oh, sama-sama seram, sama-sama ganas, sama-sama pasukan yang berdarah dingin, penghisap darah. Hanya saja bukan Indonesia wilayah jajahan mereka, tetapi adalah wilayah yang dikenal dalam sejarah seperti Austria maksud saya, Czechoslovakia, Polandia, Norwegia, Denmark, Belgia, kemudian termasuk Belanda juga pernah dijajah oleh Jerman. Kemudian apalagi Togo, Somalia, Kenya, Nigeria, Republik Afrika Tengah, kemudian termasuk Inggris dan Amerika juga pernah dijajah oleh Nazi Jerman. Artinya bahwasanya antara Belanda dan Jerman itu sama-sama pembawa agama, tapi sama-sama juga sebagai negara atau bangsa penjajah, saudara. Jadi orang Kristen yang ada di seperti yang diterangkan tadi oleh saudara kita, bahwasanya mereka KBP ini itu tidak dibawa oleh Belanda, ya sama aja. Kenapa saya katakan sama aja? Karena Jerman juga adalah penjajah berdarah dingin, pembunuh berdarah dingin. Berapa banyak kemudian sejarah yang ditorehkan saat orang Jerman menjajah bangsa-bangsa yang saya uraikan tadi. HKBP boleh bangga karena di bawah Jerman yang bukan menjajah Indonesia. Tapi jangan lupa, Jerman itu agama yang bangsa yang cari 11-12 dengan Belanda yang sadis sekali. Itu sadis sekali itu. Di tempat lain mereka menjajah, kemudian di wilayah lain dia menyebarkan agama. Nah, jadi dua-duanya ini adalah agama penjajah sadis. Belanda dan Jerman ini sama-sama. Kamerun juga pernah dijajahnya. Burundi, negaranya Bang Handi pernah dijajah. Belgia pernah. Denmark pernah dijajah juga. Prancis, Yunani, Yugoslavia itu semua pernah dijajah oleh Jerman. Tanzania, kemudian Kenya, Mosambik, Nigeria, kemudian Republik Kongo juga pernah dijajah oleh Jerman. Habis rata dengan tanah. Sadis itu. Jadi tidak ada pembenaran agama kami enggak bawa penjajah. Siapa bilang? Jerman itu penjajah. Oh, sadis itu, lebih sadis lagi dia. Cari 1-2 dengan Belanda. Ya. Nah, sementara kalau teman-teman mengatakan agama kami tidak dibawa oleh penjajah, siapa bilang bahwa Jerman bukan bangsa penjajah? Jerman itu bangsa penjajah. Mereka sudah membagi wilayah. Ini jatahmu, Belanda jatahnya ini, dan seterusnya. Bla 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 bla. Jadi apa yang disampaikan oleh Bunda Rahma itu tidak salah. Saya mendukung itu, bahwa agama yang dibawa Belanda itu bukan Islam, tapi Kristen. Begitu juga Jerman, negara penjajah ini. Jerman dan Belanda itu sama-sama negara penjajah, ya. Jadi yang membawa kemudian agama yang masuk ke Indonesia ini adalah agama Kristen Katolik juga. Itu adalah bangsa penjajah. Meskipun Jerman tidak menjajah Indonesia, tapi Jerman menjajah di luar sana, meratakan bangsa-bangsa yang lain. Seperti itu. Silakan yang lain. Mungkin ada Kristen, kita pindah tema karena ini sangat menyakiti kuping saudara-saudara Kristen.